Saudara-saudari, para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, secara khusus opa dan oma, yang putri yang kaku, Romo, suster, frater. Hari ini saya bersyukur untuk berkat Tuhan di hari Jumat tanggal 9 September tahun 2022. Syukur untuk berkat Tuhan yang Ia limpahkan kepada saya dalam segala hal yang boleh saya alami dari saat ke saat. Saya bersyukur secara khusus untuk kesempatan hari ini. Dan hari ini itu pas sekali ya, di Mazmur 16 ayat 7 sampai 8. Bagi saya, kekuatan untuk saya dalam perjalanan mensyukuri rahmat Tuhan hari ini buat saya. Memang benar di dalam keluarga saya tidak ada tradisi dari kecil itu merayakan hari kelahiran, tetapi dalam perjalanan waktu itu seringkali didoakan, jadi ingat, jadi ya lama-lama menjadi kebiasaan didoakan dan menjadi kesempatan bagi saya untuk mensyukuri rahmat Tuhan itu. Bahwa setiap hari Tuhan mengingatkan saya, mengingatkan kita semua untuk selalu berpegang teguh pada firman-Nya. Maka hari ini Mazmur 16 ayat 7 sampai 8 mengingatkan dan membantu saya untuk merasakan berkat Tuhan ini. Aku memuji Tuhan yang selalu menasihati aku. Itu sungguh saya rasakan. Tuhan tidak hanya menasihati tapi menghajar saya dan membentuk saya dengan cara yang luar biasa. Ia menasihati aku, bahkan waktu malam pun Ia berbicara dalam hatiku. Seringkali saya tertidur tanpa sadar. Kadang-kadang tidurnya lebih lama. Tapi ya itu, Tuhan sungguh-sungguh pemazmur ini mengingatkan bahwa dalam tidur pun Tuhan berbicara dalam hatiku. Seringkali yang tidak saya sadari, seringkali yang tidak saya rasakan kadang-kadang ya. Tapi Tuhan selalu mengingatkan saya. Aku selalu ingat akan Tuhan, aku tidak goyah karena Ia ada di sampingku. Ini menumbuhkan keyakinan bagi saya secara pribadi, membantu saya untuk bertekun. Dan bacaan hari ini sungguh menguatkan saya secara pribadi. Saya sungguh-sungguh merasakan, dikuatkan. Memang banyak kelemahan dalam diri saya, tapi semoga sharing ini yang mengingatkan saya bahwa ya mensyukuri segala berkat Tuhan, syukur atas kebaikan yang telah Ia limpahkan kepada saya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus meneguhkan saya untuk tadi. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukan suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri. Saya juga belajar rendah hati, belajar yaitu bukan diriku tetapi saya ini sekedar alat. Jadi Allah yang dikenal melalui diri saya atau melalui pribadi kita masing-masing. Orang menangkap Allah yang sungguh-sungguh mengasihi dunia ini. Sebab bagiku suatu keharusan. Paulus mengalami pertobatan, disentuh oleh Allah sendiri, dikasih sehingga ia sendiri tadi itu merasakan bahwa bukan lagi tuntutan dirinya, tetapi kesadaran sehingga itu menjadi sebuah keharusan baginya. Celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Karena itu kesaksian hidup Paulus atau pengalaman Damsyik itu menguatkan dan memberi yaitu sebuah kekuatan yang luar biasa dialami oleh Paulus. Dan tentu ia punya pengalaman pribadi dengan Allah sendiri, dengan Yesus sendiri. Saya kira dan juga saya yakini bahwa saya ataupun saudara sekalian punya pengalaman yang sama juga dikasih oleh Allah sendiri. Ya, mari kita mohon agar kiranya kita semua dalam situasi apapun kita boleh semakin mengasihi Allah. Jadi kita memberitakan Injil tanpa upah. Ini sebuah kekuatan yang luar biasa. Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba semua orang. Supaya aku dapat memenangkan orang sebanyak mungkin.
Menjadi hamba bukan menjadi orang yang tidak berharga, tapi menjadi hamba adalah menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan. Enggak, bukan lagi diriku yang berkarya, tetapi Allah yang memakai diriku untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berarti. Juga di dalam bacaan Injil hari ini, sungguh menguatkan bahwa kita semua boleh merasakan bahwa tadi itu kita boleh melihat ke dalam diri, melihat ke dalam diri sendiri, mengintrospeksi diri sebelum menilai orang lain. Semoga aku mampu melihat ke dalam diriku jauh lebih dalam dibanding melihat ke orang lain. Seringkali kita, bahkan saya sendiri mudah menghakimi, tapi melalui firman Tuhan hari ini, boleh dengan sharing yang sederhana ini, kita mampu melihat kekuatan yang baik dalam diri saudara kita. Dan ada, aku sekali quote satu ini dari Santo Petrus Claver. Melihat selumbar di mata orang lain merupakan kekejian jika kita lupa akan selumbar di mata sendiri. Ya, bukan tidak boleh menilai orang lain, tapi pertama-tama haruslah menyadari akan diri sendiri, keterbatasan-keterbatasan kita, baru sesudah itu boleh memberi masukan kepada orang lain. Maka kita boleh belajar menjadi pribadi yang rendah hati. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudari semua yang sungguh-sungguh mendukung saya dalam setiap pengalaman perutusan saya. Mohon maaf untuk atas segala kelemahan dan keterbatasan. Para konfrater, para frater, saudara-saudari, ibu dan bapak, anak-anak yang putri, teman-teman muda yang kaku, opa oma dimanapun saudara-saudari berada, semoga dengan perjumpaan ini, video ini boleh menjadi kesempatan bagi saya untuk berterima kasih dan bersyukur untuk segala berkat yang saya terima melalui kemurahan Tuhan, melalui saudara-saudari yang pernah berjumpa, juga merasakan pelayanan. Dan semoga saya semakin dikuatkan untuk setia. Dan saya ingin mendoakan berikan berkat Tuhan untuk saudara-saudari dimanapun berada. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, syukur berlimpah atas firman-Mu hari ini. Syukur atas segala kebaikan. Semoga apa yang Kau lakukan, apa yang Kau berikan, juga menjadi kekuatan bagi setiap orang yang merasakan berkat dan penyertaan. Maka di hari yang berahmat ini, saya ingin memberkati saudara-saudari yang Kau percayakan kepadaku, juga melalui kebaikan dan cinta-Mu, semoga mereka mampu merasakan berkat. Anugerahkanlah berkat bagi keluarga, komunitas, saudara-saudari, para konfrater, dan siapa saja yang boleh merasakan berkat-Mu. Semua mereka yang ada dalam situasi sulit, yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan dan perlindungan. Berkat-Mu turun atas mereka semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.